dan navigasi dan para peserta sekolah lapangan cuaca nelayan yang kami banggakan, rekan-rekan media cetak dan online, dan yang kami banggakan Bapak Jim Iji dari DPR RI Komisi 5. Salam hormat dari tanah datar sedatar hatinya, tanah yang luas sejauh mata memandang dari bumi anima tapal batas negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati beserta peserta dan juga jajaran BMKG dan juga peserta yang ada di Papua Barat Sorong. Salam semua, dan pada kesempatan ini atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan bahwa acara ini bisa terselenggarakan dengan baik, dan juga atas dasar laporan Badan Meteorologi, Geofisika dan Klimatologi bahwa acara ini dapat berjalan dengan baik. Itu cuma jokes saja. Terima kasih bahwa sejarah telah menyatakan nenek moyang kita adalah orang pelaut, dan ilmu itu adalah bintang di laut dan lihatlah pohon terakhir di daratan. Itu menjadi arah utama ketika mereka menentukan untuk mencari hidup, mempertahankan hidup, dan juga mengembangkan hidup. Dengan nenek moyang kita sebagai pelaut, itu menandakan kita bahwa hidup kita sudah tergantung sejak Tuhan menciptakan alam ini. Tetapi waktu berkembang, situasi berkembang, dan kemudian ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ada korban, kemudian ada bencana, ada hal-hal yang kemudian menjadi salah satu penyebab, yaitu cuaca tidak lagi seperti dulu stabil, stagnan, dan kita tahu 6 bulan ganti-ganti, itu kita tahu. Tetapi sekarang karena perubahan iklim, ya climate change global, maka mengakibatkan cuaca itu berubah. Ada El Nino, Katarina, ada lagi Corona, sekarang lagi cuaca baru yang kita tidak lihat. Sehingga kenapa itu ada perubahan baru? Pertama, harus memiliki pemahaman dasar. Angin timur itu akan menyebabkan apa? Gelombang pasang itu berapa derajat yang harus kita lihat? Buih di laut itu, ombak di laut itu, kita pikir itu masih buih-buih biasa, tapi gelombangnya semakin membuat kita takut. Nah, untuk itu bahwa sekolah lapangan cuaca nelayan ini itu ada 3. Yang pertama, melihat, mendengar, dan kemudian berkata-kata. Melihat, mendengar, dan berkata-kata itu alam. Kita sebagai orang biasa ketika melihat, mendengar, bagaimana aman. Sehingga jangan sampai kita seperti orang yang kalau mau bawa motor atau kapal atau speed, ketika ditanya ombak dalam 2 meter, 3 meter, kita tanya, ini bisa tidak? Pasti dia bilang bisa. Bisa itu ada 2. Bisa sampai atau tidak sampai. Karena cuaca dan gelombang tidak bisa diprediksi. Nah, kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang bagaimana membaca cuaca itu dalam waktu yang dekat. 2-3 hari ini kalau kita dengar di RRI, itu BMKG menyampaikan bahwa hampir semua wilayah di Indonesia akan mengalami hujan, guntur, petir, dan banjir yang akan tergenang. Itu berarti kita mengikuti perkembangan cuaca. Artinya bahwa cuaca sekarang menjadi alat ukur kehidupan manusia. Itu menandakan bahwa kita sudah biasa, tidak ada masalah. Bukan itu urusannya. Yang ada adalah bagaimana kita memanage wasting time for the time for your life. Bagaimana menjaga supaya menunggu waktu yang tepat untuk hidup kita, dan kita tepat untuk melaksanakan hidup kita. Saya mengambil contoh itu karena izin Pak Jimmy, kita kemarin mengambil deportasi warga negara kita 14 orang di Papua Nugini. Itu juga karena mungkin cuaca yang sangat ekstrim, dan itu bisa saya buktikan sendiri mengalami suatu cuaca yang sangat ekstrim. Hanya untuk mencari hidup, karena mungkin mencari makan di negeri dia sendiri, dia harus mencari makan di negeri orang. Tetapi konsekuensinya adalah resiko, bahaya, keamanan, dan kenyamanan. Nah, inilah yang mungkin pada prinsipnya kami juga berterima kasih kalau dari Komisi 5 untuk punya ada SOP kita bagaimana melaut. Artinya kalau dari BMKG sudah memberikan sinyal untuk sementara laut tidak bisa dipakai untuk mencari atau mengambil ikan, apa langkah-langkah kita? Nah, pertama adalah kalau laut tidak bisa kita mencari ikan,
mereka yang di darat ini yang kita melaut bagaimana? Itu harus ada korelasi antara pusat dan daerah. Kenapa? Misalnya kalau panjang berarti mereka tidak akan hidup karena hidupnya memang di laut. Nah sekarang kita membagi petani, nelayan lokal dan nelayan modern. Ada di sini teman-teman kita mungkin dari yang ujung pandang Sulawesi, mereka itu adalah orang-orang pelaut. Tetapi kalau mereka terus ada di darat atau petani-petani nelayan yang di darat terus, bagaimana mereka harus bisa mempertahankan? Nah, sekolah lapangan cuaca ini ada memberikan efek atau dampak. Pertama, penguasaan terhadap teknologi. Sekarang apa? GPS, ya, GPS ya. GPS itu apa? GPS itu Global Position System, GPS. Nah, apa itu GPS? Kita punya anak-anak dilatih di Surabaya untuk bagaimana mengikuti alur GPS. Untuk pada saat ini saya memahami bahwa jika gelombang Arafura menderu itu memang sulit diatasi. Saya pikir orang navigasi juga tahu atau satpol air juga pasti merasakan. Karena kita ini apalagi air tabur, beda dengan air jernih. Kalau air jernih itu biar ombak bagaimana kita punya prediksi terhadap itu jauh lebih kita bisa menguasai. Tapi kalau air tabur, kalau ada masalah itu sulit sekali di lapangan kita atasi. Menurut hemat kami seperti itu. Makanya dengan sekolah lapangan cuaca ini ada materi-materi yang terutama hal-hal yang sangat sederhana dulu untuk diambil pada saat BMKG itu memberikan sinyal. Kalau BMKG bilang bahwa hari ini sampai tanggal sekian cuaca bervariatif misalnya, gelombang amplitudo akan seperti ini misalnya dan lain. Itu bagaimana nanti mau didapatkan? Atau nanti di kapal-kapal nelayan misalnya BBM habis, ataupun dengan cuaca seperti ini, bagaimana menangani? Karena ini akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas. Kalau dia ada musibah, siapa yang kemudian sah dengan kondisi cuaca seperti itu? Akhirnya nanti akan membutuhkan dua variabel. Yang pertama adalah karena cuaca yang ekstrim, sementara pencarian atau sementara penanganan penyelamatan dibatalkan. Tapi orang yang tergantung batu atau orang yang kena musibah, semakin hari semakin tidak ada harapan. Nah, hal-hal kayak gini memang harus dikoordinasi. Sehingga nanti ada materi untuk khususnya para nelayan. Terus kemudian ketiga, K, keselamatan kerja pada keselamatan kerja atau keselamatan kerja dalam kecelakaan itu bagaimana juga. Orang yang mungkin yang sudah sekolah di laut, itu terbiasa di laut. Kita kemarin itu saya buktikan sendiri. Kita sudah terombang ambing tapi dan kita dikatakan bermain gaplek lagi. Wah, ini kita sudah muntah-muntah di laut ini. Kita sudah muntah-muntah nanti kalau tenang-tenang baru senyum-senyum kita udah muntah. Artinya ini bahwa kelihatan baru di situ saya mengambil. Nah, kemudian ini yang paling penting lagi adalah misalnya nakodanya, anak buahnya, ABK, muka belakang itu buang saut dan segala macam, labu. Ini juga itu saya lihat lagi gelombang-gelombang, kaptennya putar-putar begitu, kapal habis itu lari lagi pivot, kali lagi kapal kembali dia kembali lagi putar-putar. Ini jadi ada double cover, tidak konsisten pada untuk keselamatan itu kan perlu konsisten dan konsentrasi. Itu juga saya lihat di lapangan, makanya kenapa saya bisa sampaikan seperti ini. Nah, mudah-mudahan pemateri-pemateri yang nanti akan menyampaikan itu keselamatannya bagaimana, keamanannya bagaimana, pemahaman terhadap cuaca. Mungkin Bapak Ibu para nelayan, Bapak tidak pernah di laut, ya jangan bicara banyak, bukan masalah itu. Kita yang ini laut ya, persoalan di laut yang bawa juga ke darat. Ya, kita pakai cara itu saja sudah. Sekarang kita bilang, Bapak dia bicara banyak. Oke, kalau itu persoalan di laut, dia bawa ke darat. Tapi lazimnya, umumnya, ya 90% persoalan di laut bawa ke darat lagi. Sama, persoalan di udara tetap harus di darat lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu atas nama pemerintah daerah saya juga menyampaikan terima kasih ke Pak Jimmy ya karena concern. Nah, di Komisi 5 yang menangani untuk BMKG cuaca dan lain semacam mungkin perlu dipikir SOP-nya. Nah, korelasi kementerian ini ada 3. Dipikir sinergitas untuk pemahaman terhadap cuaca, sistem dan alat peralatan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tadi dikatakan ada
Coba nanti anak Papua bisa sekolah di sekolah-sekolah kedinasan yang memahami cuaca. Oke, yang ketiga itu yang paling penting itu adalah kelanjutan atau survivor for your life. Kelanjutan daripada pelaksanaan ini akan menjadi volunteer di lapangan. Mereka akan menjadi narasumber yang bisa mentransfer knowledge kepada nelayan-nelayan. Nah, siapa yang menjamin mereka ini akan menjadi volunteer di lapangan untuk menjelaskan sepanjang pesisir pantai dari Koto sampai ke Kontuar sana. Ini kan harus menjadi sebuah program, harus diprogramkan dengan baik. Mereka jadi volunteer untuk nelayan-nelayan lokal. Karena nelayan-nelayan lokal itu dia berpikir secara lokal, belum global. Tapi kalau nelayan-nelayan yang nasional itu dia secara profesional, peralatannya ada, dan itu yang mungkin akan kita pikirkan bersama. Tapi pada prinsipnya sebelum saya mengakhiri, saya menyampaikan terima kasih ada perhatian, dan antara kepala burung ya dan kita di kaki ini harus korelasi. Jadi bagaimana burung mau terbang itu tergantung dari kaki juga. Bagaimana kaki mau melangkah itu terjadi asupan gizi dari kepala burung. Nah, korelasi ini harus dibangun secara baik dalam komposisi Pulau Papua dari Papua Barat sampai ke Papua, khususnya di wilayah Merauke. Kalau di wilayah Sorong itu kepala burung di atas naik sampai menuju ke Palau. Nah, kita di bagian bawah itu adalah berbatasan dengan Torasi, kemudian Daru, Kionga, Movet, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana nelayan-nelayan kita di wilayah perbatasan, mereka lebih safety ada di wilayah perbatasan atau lebih safety ada di wilayah kita sendiri. Nah, itu yang harus kita capai pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih Pak Dini Idi dari Komisi 5, Bapak Wali Kota, dan juga seluruh peserta yang hadir. Semoga sukses. Puji Tuhan, insya Allah semua, sekalipun lautan itu berlombang dan menderu, sekalipun angin itu kencang dan mendayu-dayu, tetapi hidup itu adalah sebuah ketahanan yang harus dijaga dengan baik. Kira-kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.